Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian ingkang kawula hormati, monggo langkung rumiyin kita sareng-sareng yen ngarasaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kampun kathah sanget nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmat iman, ugi nikmat Islam, nikmat ingkang ageng sanget. Monggo kita sareng-sareng pun waleh ugi pun bosen anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemawon ben wektale cekap mangke. Insyaallah sebelum jam 8:30 ampun. Bener nggih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas kala ngucap sapa Ibnu Abbas. Dan sami itu ngurungi ingsun an Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Nabi. Ma min rajulin ora ana saking wong rajul sapa wae muslimin kang muslim ya mutu kang mati sapa rajulun muslim fayakumu mongko ngadeg tegese ngadeg mriki inggih menika nyolati jenazah ala janazatihi ing atase jenazahe rajul sing mati pinten arba'una rajulan 40 wong lanang la yusrikuna kang ora padha syirik sapa wong akeh petang bolo niku syarate mboten syirik billahi kelawan Allah sayan sithik ae mboten illa kejaba syafa'ahumullahu amre ngawahi syafaat hum ing wong akeh sapa Allah Gusti Allah fi dalam rajul rawahu Muslim. Nggih syarate nggih. Dadi syarate niki ngenten, mboten enten wong rajul sapa wae sing mati bar kuwi disolati jenazahane niku sampe 40 wong sing mboten syirik maring Allah niku dijamin jenazahe mangke pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi angel nek 40 wong bahkan 50 gampang. Tapi sing angel la yusriku billahi syai'an. Lah iya angel. Yang nyolatin dia. Sing nyolatin kudu bener-bener orang yang bertauhid. Kadek wong sing gelem nang Gunung Kawi ora usah nyolati. Bahasa kasarane ngoten. Artinya memang doa orang-orang yang bertauhid itu doanya makbulah. Doanya niku langsung tembus nang arsy. Niku doae wong sing ahli tauhid. Tapi dungane wong sing biasa ngoten sing mboten ahli tauhid, yang wong sing syirik, wong sing percaya akeh, sing dukun, sing macam-macam. Ngangel. Wis kena hijab. Kena apa nggih? Ade kena hijab, akhirnya napa? Dungane niku mesti saged tembus. Wis kena aling-aling. Lah aling-aling napa? Ya niku wau kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Makane syirik ku masuk. Efeke nu sak dungane lho ditolak. Wis temono apa mawon mboten disepuro. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman ya Allah iku sembura dosane selain dosane syirik
Nek dosa syirik mboten disepuro. Mangel. Ya. Karek terus Kanjeng Nabi dosane syirik niku kados semut sing wernane ireng melaku nang watu warnane ireng di malam yang gelap gulita. Napa ketinggal? Belas angel. Makanya dosa syirik niku tipis banget, sulit. Kadang-kadang pulau mawon hati-hati, wah ya Allah, ya Allah, jangan sampai saya dari syirik, jangan sampai saya syirik, jangan sampai saya syirik. Maka syirik ini macam-macam ya. Nah, jenengan belajar di kitabnya Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan yang judul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ila al-Syirki wal Ilhad. Bukunya 2 jilid, sarap. Di sini dijelaskan syirik itu macam-macam. Ada syirkut ta'ah, ada syirkut mahabbah, ada syirik taat, ada syirik makabbah, makabbah itu nggak cinta. Macam-macam. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, as-salatu ala janazati syafa'atun lil musallin lil mayyit. Jadi salat atas jenazah itu bisa menjadi syafa'atun. Apa syafaat? Pertolongan. Jeneng syafaat itu asline ngoten jenengan mboten saged krana pikantuk syafaat akhire ana sing dorong. Mlaku dhewe ra iso. Tapi nek jenengan pikantuk syafaat ana sing dorong sithik-sithik lah mending. Tapi nek dorong wis ya apa dorong mobil mogok angel. Maksudnya walaupun jenengan pengin pikantuk syafaat ya kudu jenengan kudu layak. Oh iki pantes oleh syafaat. Iki gak pantes belas iki. Lah supaya pantes pikantuk syafaat ya kudu dipantesne awake. Ya salate ya rutin. Ngoten. Napa malih ngaten iki? 10 hari mulai tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kata Nabi, "Mamin amin hadhil ayyami al amalu sholih fiha ahabbu ilallah." Tidak ada amalan yang amalan apapun amal soleh yang bisa melebihi dari beberapa hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Amal lebih amalan apa? Para sahabat mengatakan, wala Rasulullah, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Illa katana rajulun kana binafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Masyaallah. Kecuali seorang rajul dengan dia berperang di jalan Allah, dengan dirinya membawa bekal bisa berangkat merang, terbunuh di medan perang, mulai kang ngomong. Cuma pulang tinggal nama, itu baru sama dengan jenengan melakukan amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kesempatan Pak, sing sedekah, sing sholat sunnah rutin, sing biasanya bantu orang, yang biasanya infak digencarkan tanggal 10 sampai 10 hari. Ini amdol luar biasa. Sing sholat tahajud aja turu wae. Napa Ustaz dungane ben saged tangi bengi? Pak Yai ngene jawab. Napa wonten dungane Pak Yai? Ana Allahumma Allahumma paksa. Nah, itu dungane. Aget tangi tenanan. Nek jenengan waduh wabot nomane tangine apa turune bengi wis angel. Subuh kerinan. Napa malah gak biasa tangi bengi wangel. Tangi bengis pisane wah ngopi balik-balik. Tenanan ya mboten nate. Apa? Laras ta itu. Makanya Nabi Allah sampai berfirman ngaten, Allah sampai dawuh, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud." Wa minal laili, dan ada sebagian malam itu fatahajjat, tahajud.
Nafilatul lak. Napa niku? Sebagai lemburan nek bahasa Pak Yai ini Pak Yai Broto mengatakan iku ibadah lemburan. Artinya jenengan kerja niku iki di luar jam kerja bahasanya. Lemburan paling enak bahasa. Artinya jenengan ngelembur iku titik tapi wake oleh jenenge lembur. Ini luar biasa, Pak. Apa tujuannya? Asa ayya ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan jenengan salat tahajud itu ternyata Allah akan meningkatkan derajat panjenengan pada tempat yang paling terpuji. Itu fid dunya wal akhirah. Enggak disebutkan dunia apa akhirat Ustaz. Enggak enek. Karena enggak ada, bisa dunia bisa akhirat. Ngoten. Makanya mboten enten Bapak-bapak. Berapa banyak kasus besar, masalah besar cuma hanya bisa selesai dengan dihampar di atas hamparan sajadah. Berapa banyak kasus kecil tapi tidak pernah selesai, bahkan menjadi kasus yang besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanage dengan benar. Wah, ini masalah cilik tapi nyenengan wah tambah satu bisa melantak tekan dinding. Akhirnya terjadi masalah besar. Tapi ini wow, berapa banyak kasus yang besar justru selesai di atas hamparan sajadah. Dengan apa? Dengan doa dan sholat malam. Ini penting ya, nanti diusahakan. Terus kau usahakan, ya Ustaz, 11 rakaat kakean, 11 rakaat dengan teler kawan. Mboten usah 11 rakaat, witir mawon, pinten rakaat? Ya telu lah mosok siji kebacut. Minimal 3 lah. Masa ora sak rakaat tok marang subuh itu, Pak. 2 3. Dalam 2 Oke, monggo. Jenengan witir 3 rakaat itu caranya ada 2 model. Ada yang 2 rakaat kemudian ditambah ada 2 rakaat salam ditambah 1 salam. Ada langsung 3 rakaat 1 salam. Ini monggo model mana? Jangan kemudian menyalahkan. Ini hadisnya lengkap. Saya punya masalah. Saya sudah nulis artikel tentang itu. Lengkap. Lacak sekian banyak sumbernya. Ternyata memang 2 model itu. Oh, berarti kita nggak bisa nyalahkan. Lu Pak Yai Tarom ketika di Al-Fatah dia nyalati kalau salat witir 2 rakaat salam ditambah 1. Loh, berarti kan witirnya 1 Ustaz. Ora. Jadi ternyata 3 rakaat witir itu dengan model 2 salam itu memang ada hadis, ada riwayat. Kemudian yang langsung 3 juga ada didukung oleh yang lain. Tapi saya lebih cenderung dengan hadis yang langsung 3 rakaat 1 salam. Karena apa, Pak? Karena banyak dan riwayatnya lebih banyak dan riwayatnya lebih kuat. mutawatir kan? Dalam Yang 3 rakaat langsung salam 1 itu kita mutawatir berarti. nggak sampai derajat mutawatir, nggak sampai, tapi kuat gitu, nggak sampai mutawatir. Begini Bang, istilah ciri hadis mutawatir itu kalau diriwayatkan minimal 3 orang sahabat sampai 3 sampai 10 sahabat itu baru mutawatir. Tapi cuma hanya 1-2 sahabat nggak bisa, belum dikatakan mutawatir. Ada syaratnya mutawatir. Teruskan. Kemudian yang kedua, fakullama kathura adadul musallin kana afdal liyukthir du'a wa tarahhum wa istighfar lil mayyit. Nah, ini penting. Maka ketika jumlah orang yang menyolati lebih banyak, otomatis sing njalukna sepuro nang mayit kata mboten lebih banyak. Tapi itu kemarin aja dengan tekonya, tapi Kak ngomong pas mau menang dungo ya gak. Loh ini dengan nggak usah apa? Di pokok takziah, lo juga nggak boten menang mawon. Ada malah apa? Takziah itu tujuannya apa? Doa nggak sing mati. Ya Allah, sampean sepuro ya Allah, terus ada sing mayit niki sian sae, niki terus gampangane pandegane, sing pandegane masjid teng apa teng Glade misalkan. Tapi dungakno
itu baru Islam itu begitu. Belum motor saat Gimana? ketika kita mengikuti di kelompok ngaji ya. Itu setelah selamanya itu tahlilan dulu. Dan kerja kita itu apa? Kita itu sering saya itu kalau sudah sholat mengikuti itu keluar karena saya tidak mengikuti arahnya dia. Mantan sholat toh? Mungkin mantan sholat. Nggak apa-apa. Nah, kalau Ustaz tadi bilang kok kudu doa dulu kan gitu. Nggih. Doa dalam sholat apa setelah sholat? Nah, doa itu tidak harus ada yang di dalam sholat itu enggak. Setelah sholat juga ada. Monggo. Yang penting jenengan mendoakan. Jamaah, dewe, itu kan teknis mau. Tapi yang jelas ketika ada jenazah yang meninggal, jenengan doakan. Doa secara bersama-sama, doa apa-apa. Setelah sholat itu apa kita? Yang tidak harus setelah sholat, ya monggo. Setelah sholat, kalau setelah sholat kan enak. Maksudnya enaknya itu kan bisa dikoordinasi, koordinator. Monggo Pak, monggo kita saran-saran dongo. Misalkan monggo kita saran-saran dongo kan mboten enak, nek mboten enten momennya apa. Nah kalau ketika setelah sholat kan semua orang sudah siap ngaten, nanti dungana kan cepet benar. Mantan mawon, teknis mawon, tidak harus setelah itu. Misalkan sebelum sholat jenengan dungana juga apa-apa. Walaupun nanti setelah jenengan donga kemudian setelah itu sholat juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teknis mau. Yang penting di dalamnya panjenengan mendoakan jenazah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi kalau hadis ini menunjukkan bahwasanya lebih banyak doanya itu di dalam sholat. Makanya ada hadis lain nanti, akhlisu doa. Hendaklah kalian ketika mendoakan jenazah itu yang ikhlas, yang murni, yang betul-betul khusyuk. Nah gini ngapunten Pak. Memang kalau yang nyolati wong sing biasa orang mudeng agama. Itu Pak dengan yang nyolati orang yang paham. Jenengan lunggone koncone bahasa nang pos. Koncone bahasa nang warkop. Kira-kira pas mati sing nyolati wong yo. Ya wong warkop itu nyolati mbok paham ora. Tapi nek jenengan ngapunten, jenengan kira-kira enggak wis bahasa yang masjid, bahasa yang ngaji ngaten iki. Lamun sedo sapa sing mareng sing nyolati? Ya wong sing ahli ngaji. Ini pentingnya mengapa kok kemudian disolati 40 orang yang kemudian mereka tidak syirik kepada Allah, diampuni dosanya. Itu memang ini apa tujuannya diantaranya? Kita selektif untuk dalam memilih teman. Kita selektif, harus selektif di dalam memilih teman bekerja, teman untuk apa bercengkrama, teman diskusi, harus selektif. Nggak angger ponco. Karena ini nanti efeknya ketika jenengan meninggal, siapa orang yang akan datang pertama? Siapa datang orang yang akan menjenguk sekarang? Lah orang dengan agama. Patah. Itu pentingnya sehingga sampai Nabi mengatakan seandainya kamu ada jenazah, siapapun jenazah, kemudian disolati 40 orang yang tidak syirik, ini kan angel Pak. Artinya selektif jenengan berteman, milieu, kondisi saudara siapapun jenengan ya diusahakan nek iso ya mboten apa-apa tapi diusahakan untuk selektif memilih teman, saudara, teman kerja dan lain sebagainya. Efeknya kematian Pak, sampai kematian. Yang nomor 2, fadilatu wujubi arba'ina rajulan minal muslimina yusalluna 'alal mayyit wa yashfa'una fihi yatahaqqaq hadzal matlabus amin minallahi ta'ala. Jadi ini fadilah ya, keutamaan adanya 40 orang dari laki-laki yang kaum muslimin yang mereka mau menyolati jenazah yang bisa menjadikan dengan sebab sholatnya itu yang tidak syirik ini bisa menjadikan jenazahnya itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti tentang apa? As-samin minallah. Ada bukti dari apa? Ya, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. At-samin apa? Jadi bukti tentang ini kebaikan ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yaqbal du'a'ahum fihi, dan menjadikan bukti kalau orang yang tanpa orang tidak syirik itu doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya penting Pak.
Aku Ustaz kok doa kok pancet mawon nggih Ustaz. Ini jenengan koreksi. Jangan suudzon pada Allah. Oh, aku ndonga balak-balik kate kabulno. Saya sendiri. Harus nambah koreksi. Iya, kira-kira aku garang sirik kita. Saya ini kira-kira sirik kapan enggak ya? Makanya ngaji ini diantaranya apa? Nanti jenengan sebenarnya ngaji kan ngeten, Pak. Ngaji itu sebenarnya apa? Refleksi untuk jenengan piyambak-piyambak. Hati ini bisa bersih ketika jenengan mendengarkan ngaji begini. Oh iya, berarti ini salah. Enggak usah nyalahin orang lain. Nanti refleksi semuanya kepada dirinya masing-masing. Pasti beres benar. Jangan nuding orang sana, nuding sana, tambah kamar. Tambah akhirnya apa? Suudzon dengan orang. Artinya kan nanti ngaji itu tujuannya mentazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari kotoran syirik, dari kotoran dosa, dari kotoran suudzon dan lain sebagainya. Sifat-sifat. Yang ketiga, fadilatu tauhidillah, masya Allah, keutamaan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ifradi bil ibadah, dan hanya kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, wal bu'du anisyirki, dan juga keutamaan orang yang menjauhi dari kesyirikan, wal wasaili lati minha al ghalu bil makhlukin, dan juga wasilah-wasilah yang bisa menjadikan seorang menjadi syirik. Wasilah, wasail itu wasilah jamak. Apa itu? Contoh, ada Pak, wasilah kesyirikan itu banyak. Papan hari saya ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu apa sih? Saya kan sudah 2 kali. Ternyata memang di sana ada makam, sarian paling atas itu ada makamnya orang Muslim, Syekh Zakaria, orang alim. Lah kok kemudian kok orang di sana ternyata yang jaga itu orang Cina. Lah orang Cina orang mudeng agama, akhirnya banyak yang datang itu diselewengkan apa? Udah nang kono berarti golek sugihan. Padahal itu orang alim. Syekh Zakaria itu alim. Sampai saya mikir, iki maksudnya yo. Ternyata memang ada diselewengkan oleh orang-orang dalam rangka untuk menjaga, namanya menjaga makam juga beres. Sama ini ngomong, wah ya bisa jadi. Nanti seakan-akan disakralkan oleh orang yang menjaga orang Cina. Makanya di bawahnya itu ada banyak kelenteng-kelenteng besar, bahkan lebih besar daripada masjid di situ. Kelentengnya besar, masjid ini kalah besar. Bisa sampai jalannya, kelentengnya besar banget. Caranya katanya muridnya pasukan Imam Bonjol. Iya memang orang solih. Syekh Zakaria itu orang solih. Tapi itu tadi diselewengkan, disalahgunakan orang untuk mencari syukur. Iya, memang betul Pak. Saya belum tahu persis caranya dari teman-teman seperti itu. Nih ya keutamaan bertauhid. Ternyata orang yang bertauhid itu bisa mudah dikabulkan doanya, insyaallah. Penting ini Pak. Kemudian yang ke berapa tadi? Oke, wasilah ya. Wasilah di antara yang tadi bisa melalui makam, bisa melalui akik, bisa melalui macam-macam Pak. Bisa melalui logo, bambu petuk. Pring petuk. Bukan petung, pring petuk. Jadi pring temen kena rose, nah ketemu nanti rose ketemu, ini jenenge bukan petuk. Nama namanya? Benten malu. Itu keyakinannya macam-macam itu Pak. Ya Allah. Nah ini bukan tidak masuk syirik, tapi dia khurafat. Khurafat beda.
Al-khurafat itu berita-berita yang nggak jelas tapi jangan meyakini kebenarannya. Nah, ada khurafat, ada takhayul, nah macam-macam. Beda-beda. Takhayul kan dari takhayal yukhayyilu, apa ya? Menghayalkan. Berhayal, sesuatu yang nggak jelas, yang nyata. Tapi ya kadang-kadang ditakuti, dan itu banyak di TV-TV itu, Pak. Banyak sana. Wa in khalas at-tauhid sabab qawi itu bi istijabati doa. Ini. Dan jika orang itu tauhidnya murni, bersih, ini sebagai sebab qawiyatu fi idzat, menjadi sebab yang sangat kuat untuk diijabahnya doa. Tapi nek ibadah doa niku kuat iku nek sudah orang itu napa? Tauhidnya betul-betul bersih murni. Ngapunten, jenengan di tauhid itu, di ilmu akidah itu ada dua modelnya, madzhabnya. Yang pertama madzhabnya Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, madzhab pertama. Yang kedua madzhabnya adalah biasanya terkenal dengan madzhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Nah, ini yang paling keras tentang kesyirikan. Nah, tasniyah salatul janazah jama'at ijma'il ulama jama'il muslimin bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'al sahabatihi min man ba'dahu wa istimrar 'ala muslimin 'ala dzalik. Namanya salat jenazah itu semua ijma' kaum muslimin disunahkan, diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dengan berjamaah. Salat jenazah, salat dewi, Allah, nggak ada jenazah. Harus minimal jamaah berapa orang? 2 orang. Salat jamaah kok dewi, renek contoh nih. Jamaah, salat kalau memang salat jenazah harus jamaah, minimal 2 orang. Satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Mboten asal salat dhewe, bukan mboten asal ya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan itu sepakat para ijma kaum muslimin semuanya sepakat. Dan itu berdasarkan perbuatan Nabi dan juga perbuatan para sahabat dan orang-orang diteruskan oleh kaum muslimin setelah sampai sekarang. Kemudian berjamaah la yusyrikuna billahi syai'an. Yang dimaksud ini adalah 40 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nih? Al-muradu bihi asyirkul akbar wa syirkul asghar. Yang dimaksud dengan syirik memiliki adalah syirik besar dan syirik kecil. Harus hindarin. Napa syirik besar? Menyembah langsung pada selain Allah, nah, macam-macam ya. Syirik kecil napa? Kenapa syirik kecil? Ria dan macam-macam ya, sum'ah dan macam-macam. Sulit Pak ini, Pak. Ngangel ini, berat-berat. Iya, betul. Li'annal musyrikina syirkan akbar la tasihhu salatuhum. Karena kalau orang-orang musyrik itu sudah masuk syirik yang paling besar dan itu tidak sah salat mereka. Jadi orang-orang musyrik itu berbeda dengan orang muslim nih ya. Makanya innal ladina kafaru terus min ahlil kitabi wal musyriki. Jadi ternyata orang musyrik itu termasuk orang kafir. Maksudnya siapa sih orang musyrik? Itu beda dengan begini. Orang Islam yang biasa sholat, mereka sholat jamaah, ya biasa sholat, ya biasa ngaji, tapi kadang-kadang masih pernah apa? Mempercayai Nyi Loro Kidul misalkan. Itu namanya bukan musyrik tapi syirik. Dalam istilah begitu. Jangan, walaupun secara bahasa salah, kurang tepat, tapi itu betul dibetulkan oleh secara syariat. Kenapa kok begitu? Nanti saya itu kajiannya panjang. Saya sudah meliti itu sudah lama, disampaikan oleh Pak Liga dulu menyampaikan itu. Jadi beda Pak, antara syirik dengan musyrik itu beda. Nah kemudian
Orang syirik itu orang muslim tapi masih syirik, masih percaya, masih datang ke dukun, masih datang ke Gunung Ngawi dan lain sebagainya, misalkan ya, masih keyakinan seperti itu namanya dia masih syirik, dan itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal wasyirin. Dan jika engkau ya Muhammad syirik, nah gitu loh dalilnya ini. Bukan, dan jika engkau Muhammad musyrik, bukan begitu kalimatnya. Dan jika engkau Muhammad syirik, layak baton amaluka, maka amalmu akan terhapus. Amal baiknya itu entek kena syirik. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Teruskan. Wal muradu bisyirkil asghar iya wa insya'in an-nakiratu ja'at fi siyaqin nafyi wa ta'ammul qalil wal katsir. Maka yang dimaksud dengan syai'an di sini, la yusyrikuna billahi syai'an, dia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, artinya berarti umum, bisa syirik besar maupun syirik kecil, karena dia berlaku umum, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Wa yasmilu akbar wa asghar, dan ini menyangkup seluruh syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Li'anna syafi' la budda ayakuna saliman minat tawaib minasyawaib allati takhillu bi aqidatihi. Nah ini, karena seorang yang bisa memberikan syafaat itu nanti adalah harus bebas dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang bisa merusak akidah. Masya Allah. Memang ya pasangan saya Ustaz, sholat tuh nggak pernah telat, puasa Senin Kamis rutin, bahkan puasa Daud saya juga rutin. Saya itu kalau malam mesti tahajud, tapi ternyata masih syirik, muspro. Atas muspro. Eman loh itu. Ada gunanya. Mesti gak apa-apa lah sholat gak patek nemen api-api banget, pokoknya sholat aja di sholat tak qobliyah aja, tapi nggak pernah syirik. Wah, mending walaupun pada elek. Tapi paling tak mending ini. Bukan nggak syirik, tapi bagus-bagus lagi. Ibadahnya bagus ya gak syirik. Angel. Angel ibadahnya bagus gak syirik itu angel. Nah, teruskan. Wa hadha yadullu ala adami syirkil kabir wa saghir. Di sini menunjukkan bahwasannya keutamaan besarnya syirik itu dampaknya dahsyat. Baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, itu dampaknya luar biasa. Makanya kita ini mau nyolati jenazah ya, mosok sampai dipilih syirik enggak, kan sulit. Enggak mungkin, Mbak. Jenengan syirik, betul siapa nggih? Sing mboten syirik mawon, salati mriki. Ora mungkin. Ada dinopo tambah, ora mungkin. Iso kelut. Nggih paling mboten, guys, monggo sing salat sing sering dorong sing jorong salat monggo. Mriki dintosi. Nah, ngoten mawon wis apik. Ngoten ya, masyaallah. Berikutnya hikmah dari hadis ini, yasunnu alla tangkusu salatul jamaah alal mayyit anta lathri sufuf. Nah, ini Pak. Disunahkan sholat jamaah untuk sholat jenazah itu dengan berjamaah minimal 3 shaf. Bener? 3 shaf. Jenazah mriki 1 shaf, 2 shaf yang kedua, shaf yang ketiga. Minimal. Lho nek wong loro pripun Ustaz? Ya apa-apa. Ini kan disunahkan, tidak sampai menunjukkan wajib. Lebih utama begitu. Tapi misalkan anak wong loro tok Ustaz gimana? Ya enggak apa-apa.
Tiga soft itu apakah kemudian mek wong pap wong 6 loro apa begitu? Ya bukan begitu. Akhirnya ini istilah mungkin dari teman-teman salafi begitu prakteknya. Ada yang salafi, halo? Tadi 3 orang. Yang penting kan 3 soft. Oh, ada yang begitu Pak memahaminya. Sampai saya gini, oh ya gak salah ternyata mereka memahami. Karena memang harus 3 soft. Sehingga ya kurbankan kanan kiri pokoknya telu soft. Iya, ada yang begitu. Orang tiga ada Dalam ada orang tiga. ya ampun Pak, kesempatan masuk. Tapi yang memang artinya begini, 3 soft itu bukan ukuran. Artinya apa? Lebih afdol ketika orang menyolati itu memang diusahakan yang paling banyak gitu loh. Nesok sakake lah diantaranya dikatakan banyak itu nih bahasa Arab itu kan 3. Itu Pak terus jama. Loro belum masuk jama. Nih bahasa Inggris 2 masuk jama. Nih bahasa Arab 3 baru dikatakan jama. Beda. Makanya minimal dia katakan berjama itu ya kalau hitungan 3 ke atas sudah masuk jama. Berarti istilahnya apa? Sing akeh nyolati jenazah. Semakin banyak semakin bagus. Ngoten mawon sebenarnya. Walau kana makmumun sittat asykhas. Nah ini. Walaupun makmumnya cuma hanya 6 orang. ini nih sampai ada ya kajian ini. Ini pakai yang dipakai oleh teman-teman bahasanya Al-Ilmu Madinah pakai ini masalahnya. Nah ini. Walau kana al-makmumun sittat asykhas, walaupun makmumnya jumlahnya 6 orang. 5 rawa Ibnu Battah an Abi Umama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida janazah wa huwa sabi'u sab'ah. Ini dasarnya, pakai hadis ini. Dan diriwayatkan oleh Abi Umama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri jenazah dan saat itu Nabi orang yang ke-7. Berarti berapa orang? Sopnya berapa orang? Jamaah imamnya berapa orang? Makmunya? 6. Nabi imamnya di belakang 6 orang. Ini kan ada hadisnya. Wa amarahum ayyasufuna salatan sufuf khalfa. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kepada jamaah 6 orang itu untuk membentuk berapa sof? 3 sof. Pakai hadis ini. Wa saffa salata sufuf, wa saffa salatan wa ithnani wahid khalfa sof. Wa shalla ala mayyit thumma insarafa. Nah, ini riwayatnya Imam Tirmidzi wa Hakim. Jadi ternyata akhirnya kemudian 3 sof itu ada 1 orang di belakang lagi. Wa shaffa thalatha sufuf, kemudian wa isnani wahid. Jadi ada 1, 2 orang, 2 orang lagi, 2 orang lagi. Yang terakhir, yang pertama adalah imamnya yang di awal. Yo tolong itu Mak. Wah. Ternyata nggak salah. Kenapa? Mereka pun berdasarkan sebuah dalil. Pakai hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu an Malik bin Ubairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alaihi thalatha suhufin minan nasi faqad aujaba. Siapa yang sholat jenazah yang sebanyak 3 shaf maka benar-benar doanya wajib. Maksudnya apa? Doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Namun nek lihat begini nih, kalau masyhurkan apa Hakim dan Tirmidzi kok saya masih meragukan. Biasanya ini minimal derajatnya hasan atau dhaif tapi nggak parah. Biasanya begitu. Tapi saya belum cek nih, Tapi nanti biasanya Pak Jainuddin, kalau saya punya laptop tak cek desain. Saya yang bawa laptopnya di rumah, saya punya alatnya, aplikasinya. Pak Jainuddin biasanya bisa ngecek langsung seret mana masuk tuh. Dan itu nggak bisa Pak ngecek hadis sahih dhaif itu cuma hanya melihat 1 hadis nggak bisa. Lama Pak. Dibandingkan ini. Kemudian riwayatnya dari jalan siapa saja, dari ini siapa saja, gurunya siapa, muridnya siapa, dan dia bersama Nabi berapa tahun.
lengkap gitu. Wah, itu baru akan kelihatan. Oh, ternyata ini penyakitnya. Oh, ini penyakitnya. Nah, begini kan nggak kelihatan dhaifnya. Tapi kalau dicek dalamnya belum. Nah, itu namanya istilahnya hadis mu'allal. Hadis yang secara dohirnya sahih, tapi baru kelihatan kalau diteliti baru kelihatan dhaifnya. Itu namanya mu'allal atau ma'lul. Itu yang paling rumit hadis. Saya pernah buat makalah tentang itu. Dan itu hadis yang paling rumit dan tidak banyak orang tahu tentang sahih dan dhaif. Ini hadis mu'allal. Biasanya bisa diketahui biasanya oleh orang-orang ahli yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Bisa tahu ini mu'allal dan ini ada penyakitnya ada tidak. Jadi kan tahu jambu air dari luar kan kelihatannya bagus mulus, wah kira matang kira. Orang mau di tangan dibuka, jurunnya ternyata itu namanya mu'allal itu. Itu ada kata hadis secara dohirnya kelihatan bagus, gak mungkin dhaif ini. Ternyata setelah teliti, ternyata ada penyakitnya. Itu namanya hadis mu'allal atau ma'lul. Illat ada penyakitnya. Cacat. Betul. Nggih, monggo barangkali itu yang bisa sampaikan. Sisanya monggo barangkali ada yang perlu kita diskusikan pada malam hari. Silakan monggo. Ya, monggo. Sering foto tiang-tiang nih. Mungkin ini bergawang di daerah tersebut. Tapi aku mau tahu mempelajari ilmu itu Allah. Yang dimaksud agama tahu mempelajari ilmu itu itu saya mempelajari ilmu nih. Allah cuma ya katanya wujud kita bapak itu kan dapat terangkan gitu. Aku gak ngaji ning kono kuwi, aku ngaji agama tauhid. Ya maksud agama tauhid itu kok bingung kan? Kau kan mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Itu yang dibakar itu agama tauhid. Di sini juga ada banyak kan. Betul ini kok. Kalau sudah sebelum yang lu ngomong agama tauhid, tapi yang sing terakhir ini mempelajari sifatnya Allah orang pulung. Aku gak tahu pondok itu. Sebenarnya ngapunten ya. Saya khawatir mawon dugaan saja. Sebenarnya itu sudah masuk thariqah, Pak. Dari thariqah tertentu dan nanti di dalamnya jadi istilah agama tauhid cuma hanya simbol. Tapi di dalamnya bukan tauhid lagi. Paham maksud saya? Jadi di dalamnya sudah campur aduk. Jadi kalau tapi istilahnya namanya sama tauhid. Tapi di dalamnya pun belum tentu tauhid, masih belum tahu dan akidahnya juga masih belum jelas. Sebab kalau belajar ilmu tauhid itu ribet, banyak kitab-kitabnya juga banyak. Dan kalau sudah masih berpedoman dengan kitab wajib 20 tadi, ya berarti dia apa? Ciri-cirinya tauhidnya Asy'ariyah. Al-Maturidiyah Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah. Itu ciri-cirinya adalah apa? Mesti sifat wajibnya itu cuma hanya 20. Sifat wajib bagi Allah kok 20 kan nggak benar. Long di dalam hadis Bukhari itu Allah itu memiliki berapa? 99 nama. Masa gak cocok ini. Artinya harus perlu diinin lagi. Saya sekarang masih diskusi panjang dengan teman-teman yang alumni